Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah menguning dan bukit-bukit hijau, tinggallah seorang pria tua bernama Surya. Umurnya 68 tahun. Tubuhnya mulai membungkuk dimakan usia. Rambutnya memutih, namun matanya masih menyimpan sisa-sisa semangat hidup. Sejak istrinya meninggal 7 tahun lalu, Surya hidup dalam sunyi. Rumah kayu peninggalan almarhumah istrinya menjadi saksi betapa sepinya hari-hari Surya. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada tawa istrinya, aroma masakannya, dan hangatnya pelukan yang kini tinggal kenangan. Setiap sore, Surya duduk di serambi rumah, memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Angin sore mengibaskan rambutnya yang tipis. Hanya suara jangkrik, desir angin, dan gelegak air di sungai kecil dekat rumahnya yang menjadi teman setia. Malam-malamnya panjang dan dingin, ia sering terbangun dari tidur, menatap langit-langit reot rumahnya, memikirkan betapa sunyinya hidup tanpa teman berbagi cerita. Sepi itu menusuk hatinya, perlahan menggerogoti kewarasannya. Suatu hari, datanglah secercah cahaya yang seakan menghapus kelam. Sinta, anak semata wayangnya, pulang ke rumah itu setelah lama tinggal di kota. Sinta datang dengan hati hancur, ditinggalkan suami tanpa kabar bersama anak balita mereka. Rumah Surya pun kembali terisi suara tangis, langkah kaki kecil, dan tawa Sinta yang berusaha tabah. Tapi siapa sangka, sepi bertahun-tahun telah meninggalkan luka di dalam hati Surya. Dan kedatangan anak serta cucunya tak cukup untuk menghapusnya. Dalam hatinya ada jurang yang menggaga, jurang yang akhirnya menyerat pada sebuah dosa. Malam itu hujan turun deras, petir membelah langit, angin menderu menampar dinding kayu rumah mereka. Sinta dan anaknya tidur berselimut tipis di ruang tengah, saling berpelukan demi mengusir dingin. Surya gelisah di kamarnya, pikirannya kacau, hatinya resah. Sepi yang telah lama mencekik batinnya seolah mencekram lebih kuat malam itu. Hujan seakan menambah sesak di dadanya. Ia berjalan mondar-mandir, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya yang tak mampu melawan gelap yang sudah lama mengendap. Perlahan langkahnya menuntunnya ke ruang tengah. Di sana Sinta terlelap, wajahnya damai di bawah cahaya temeram lampu minyak. Namun mata Surya sudah tak lagi mampu membedakan benar atau salah. Ia mendekati anaknya, tangan dan hatinya dikuasai gelap. Dalam kelamnya malam, Surya terjerumus dalam dosa. Perbuatan hina itu tercipta, meninggalkan luka mendalam yang takkan pernah hilang seumur hidup. Keesokan harinya, Sinta terbangun dengan tubuh lemas, hati remuk, dan air mata mengalir tanpa henti. Ia memandang ayahnya dengan campuran marah, takut, dan hancur. Namun Sinta memilih diam, bukan karena tak ingin melawan, tapi karena takut. Takut aib ini mencoreng keluarganya. Takut desas-desus tetangga menghancurkan sisa harga diri mereka. Hari-hari berlalu, Sinta terus menanggung beban itu sendiri. Tapi lambat laun tubuhnya mulai memberi tanda. Perutnya membesar. Ia tahu luka itu kini berwujud nyata di rahimnya. Hari-hari berlalu dengan penuh beban. Sinta menjalani hidupnya dengan perut yang kian membesar. Setiap pagi, ia setiap menatap cermin bambu tua di kamar, melihat bayangan dirinya semakin asing. Luka itu kini nyata dalam wujud janin yang tumbuh di rahimnya. Setiap malam, ia menangis dalam diam, tak tahu pada siapa harus mengadu. Kadang ia ingin berteriak, tapi suaranya hanya menggema di dada. Kadang ia ingin lari jauh, tapi kemana kaki ini harus melangkah? Rumah itu satu-satunya tempat berlindung yang ia punya. Surya tak kalah tersiksa. Hari-harinya dipenuhi penyesalan yang membunuhnya perlahan. Tiap kali melihat Sinta mengelus perutnya sambil menahan tangis, hatinya hancur berkeping-keping. Tiap kali mendengar suara tangis cucunya di malam hari, ia merasa tak layak disebut kakek. Surya kerap duduk temenung lama di serambi rumah,
menatap gelap malam. Bibirnya gemetar memohon ampun. Ya Allah, betapa bodohnya hambamu ini, betapa busuknya hati ini. Sampai pada suatu malam, ketika bulan menggantung redup di langit, Sinta tak mampu lagi memendam semua ini. Dengan langkah gontai, ia mendekat ke ayahnya. Ayah, sampai kapan kita akan diam? Aku tak sanggup. Aku ingin jujur. Aku ingin hidupku kembali bersih, walaupun aku tahu itu tak mungkin. Surya menangis sejadi-jadinya. Ia meraih tangan anaknya, menggenggam erat sambil berkata, "Maafkan ayah, nak. Ayah rela terima hukuman apapun. Ayah akan bertanggung jawab. Esok biar ayah yang bicara." Malam itu untuk pertama kalinya beban itu mulai diangkat. Sebuah keputusan besar telah diambil, menghadapi kenyataan dengan keberanian, tak lagi bersembunyi di balik dosa. Pagi itu cahaya matahari terasa berbeda. Surya dengan langkah lemah namun pasti menuju balai desa. Setiap langkah seperti menapaki duri, namun hatinya menatap. Warga desa memandang heran, sebab jarang Surya keluar rumah, apalagi di pagi buta begini. Di balai desa, Surya berwujud di hadapan kepala desa. Air matanya jatuh, kata-katanya lirih namun jelas. Ia ceritakan segalanya tanpa menutupi sedikit pun, tanpa memberi alasan. Aku datang bukan untuk meminta dibela. Aku hanya ingin menebus dosa. Walau aku tahu ini takkan cukup, tapi biarlah ini menjadi pelajaran. Kepala desa dan warga yang hadir terdiam. Ada yang marah, ada yang menangis, ada hanya menunduk. Kepala desa akhirnya bicara dengan surat berat menahan emosi. "Kami akan serahkan ini pada pihak berwajib. Tapi ingat Surya, kau sudah lakukan hal yang benar hari ini. Mengakui salahmu, itu awal dari taubat." Warga diminta berhenti bergosip dan justru membantu Sinta yang tengah hamil. Sementara Surya dengan lapang dada menyerahkan diri pada aparat. Di balik jeruji besi, hari-hari Surya diisi dengan ibadah. Ia menulis surat-surat penuh pesan pada anak dan cucunya. Pesannya satu, jangan biarkan sepi menelanmu, jangan biarkan gelap menutupi hatimu. Sinta dengan luka yang belum sembuh berusaha bangkit. Dengan bantuan warga yang berbaik hati, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Bayi itu yang ia beri nama Fajar, menjadi cahaya kecil di tengah kelamnya masa lalu. Hari-hari berlalu, Surya kini menjalani hidupnya di balik jeruji besi. Rambutnya semakin memutih, tubuh makin renta, langkahnya gemetar setiap kali berjalan di dalam sel. Namun justru di tempat itulah Surya mulai benar-benar menyadari arti penyesalan. Setiap malam, ia habiskan waktunya untuk bersujud, memohon ampun yang tiada henti pada Tuhan. Dalam sepi yang dulu menyeretnya ke dosa, kini ia temukan makna baru. Sepi yang dipenuhi doa, sepi yang penuh perenungan. Ia menulis surat-surat dengan tangan gemetar. Lembar demi lembar berisi pesan untuk cucunya kelak. "Fajar, jadilah cahaya bagi ibumu. Jadilah lelaki yang menjaga kehormatan perempuan. Jangan biarkan sepi dan gelap menguasai seperti aku." Sementara itu, Sinta berjuang keras membesarkan anak-anaknya. Luka di hatinya memang belum sembuh, tapi ia memilih tak tenggelam dalam luka. Setiap hari, ia mengurus sawah milik warga, menjahit pakaian tetangga, dan membuka warung kecil di depan rumah. Ia bekerja tanpa lelah demi hidupnya Fajar dan kakeknya. Bayi yang lahir dari luka masa lalu itu ia beri nama Fajar, karena ia percaya meski malamnya gelap gulita, selalu ada harapan di baliknya. Setiap bulan, Sinta membawa anak-anaknya menjenguk Surya. Fajar yang polos selalu tersenyum dan memeluk kakeknya erat, tanpa tahu kisah kelam yang menyatukan mereka. Surya menahan air mata setiap kali memeluk cucunya. "Cucuku, ingat pesan kakek. Jangan biarkan sunyi menelanmu. Jadilah cahaya bagi siapapun di sekitarmu." Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi warga desa, bahwa dosa sehitam apapun masih bisa diiringi penyesalan, taubat, dan perjuangan menebus salah.
Surya, Sinta, dan Fajar adalah bukti. Dari luka terdalam, cahaya harapan tetap bisa lahir. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.